Pada malam 18 Juli, Rusia meluncurkan operasi serangan rudal jarak jauh yang menandai pergeseran besar dalam pola penggunaan armada pengebom strategisnya. Berdasarkan informasi dari intelijen sumber terbuka AMK Mapping, dua pengebom T-95MS lepas landas dari pangkalan udara Belaya, terletak di Oblast Irkutsk yang terpencil, sekitar 3.800 km dari perbatasan Ukraina. Mereka didukung oleh dua pesawat tanker Il-78 yang menyediakan pengisian bahan bakar di udara. Setelah menempuh penerbangan lintas Rusia yang panjang, pesawat-pesawat tersebut meluncurkan sekitar 9 rudal jelajah K-101 dari zona peluncuran reguler di dekat Engels, Oblast Saratov. Manuver ini mencerminkan strategi Rusia yang semakin kompleks dan tidak terduga, yang bertujuan untuk mempersulit deteksi serta respons pertahanan udara Ukraina. Pangkalan udara Belaya, jauh di dalam wilayah Rusia, sebelumnya bukan lokasi yang umum digunakan untuk peluncuran misi semacam ini. Namun pada misi kali ini, dua T-95MS, pesawat era Perang Dingin dengan kemampuan tempur jarak jauh, dikerahkan dari sana. Dengan dukungan pengisian bahan bakar dari Il-78 di udara, kedua pengebom menempuh perjalanan lintas benua yang memungkinkan mereka menjangkau zona peluncuran tradisional tanpa harus mendarat. Setibanya di atas wilayah Engels, rudal-rudal K-101 diluncurkan. Senjata ini dirancang untuk akurasi tinggi dan kemampuan siluman, dengan jangkauan lebih dari 2.500 km dan sistem navigasi gabungan, inersia, dan satelit. Tidak diketahui secara pasti kemana rudal-rudal itu diarahkan. Namun K-101 biasanya menyasar sasaran bernilai strategis, seperti pangkalan militer atau infrastruktur penting. Ketidakjelasan ini bukan kebetulan. Rusia tampaknya menjadi membangun ambiguitas strategis untuk mengganggu persiapan pertahanan Ukraina. Setelah meluncurkan rudal, pengebom dan tanker mendarat dengan aman di pangkalan udara Engels II, menandai akhir dari misi mereka yang kompleks dan terkoordinasi dengan ketat. Fakta bahwa Rusia mampu melaksanakan operasi sepanjang ini, melintasi ribuan kilometer, mengandalkan pengisian bahan bakar di udara, dan menembakkan rudal presisi, menunjukkan peningkatan fleksibilitas operasional yang patut diperhitungkan. Dengan memulai serangan dari wilayah yang jauh dari zona konflik, Rusia tampaknya menguji jangkauan operasionalnya sekaligus mencari celah dalam sistem pertahanan Ukraina. Peluncuran dari Belaya dan Engels secara bersamaan mengaburkan pola serangan, memaksa Ukraina terus menyesuaikan sistem peringatan dini dan distribusi radar mereka. Langkah ini secara signifikan mempermulit pelacakan penerbangan dan memperlambat reaksi terhadap ancaman. Semakin jauh lokasi peluncuran, semakin besar beban pada sistem intelijen Ukraina yang sudah fokus pada ancaman yang lebih dekat. Hasilnya adalah tekanan psikologis dan taktis yang terus-menerus. Pemilihan Belaya sebagai titik peluncuran mencerminkan langkah mitigasi resiko. Dengan menjauhkan T-95MS dari pangkalan di dekat perbatasan yang lebih rentan terhadap serangan drone atau rudal Ukraina, Rusia memperpanjang umur operasional armada pengebomnya yang bernilai tinggi. Di sisi lain, Ukraina kini harus memperluas pengawasan hingga ke wilayah timur jauh Rusia. Tugas yang hampir tak mungkin dilakukan secara efisien tanpa dukungan tambahan dari mitra internasional. Tanker Il-78 berperan penting dalam skenario ini. Dengan teknologi pengisian bahan bakar canggih, mereka memungkinkan jalur penerbangan memutar, menyembunyikan arah dan niat serangan hingga momen terakhir. Serangan dari Belaya menandai potensi babak baru dalam kampanye udara Rusia. Dalam fase ini, lokasi peluncuran dapat terus berpindah-pindah di seluruh Rusia, memaksa Ukraina menyebar sistem pertahanannya terlalu tipis. Selain itu, taktik ini membuka peluang penggunaan skenario hibrida, peluncuran simultan dari berbagai wilayah, misi pengalih, atau rute penerbangan tidak konvensional untuk membingungkan sistem deteksi. Bagi Rusia, ini adalah bentuk pemanfaatan kedalaman geografis untuk mempertahankan inisiatif di medan tempur. Bagi Ukraina, ini adalah sinyal bahwa pertahanan konvensional berbasis jarak dan prediksi kini semakin usang. Ancaman serangan udara dari seluruh penjuru Rusia membawa dampak psikologis yang besar. Ketidakpastian mengenai kapan dan dari mana serangan akan datang dapat melemahkan moral serta menguras sumber daya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Ukraina dan sekutunya harus mengembangkan sistem pertahanan yang lebih tanggas, berbasis intelijen real-time dan mampu beradaptasi dengan dinamika baru yang terus berubah. Konflik di udara kini telah memasuki babak baru, lebih kompleks, lebih tersembunyi, dan lebih strategis. Rusia telah menunjukkan bahwa dengan taktik yang tepat, bahkan platform lawas seperti T-95MS masih bisa menjadi ancaman yang mematikan.